Namun hadirin, di era global abad ke-21 ini sungguh banyak rintangan dan tantangan, sehingga kita harus siap dan sigap dalam berbenah diri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Akan tetapi hadirin, masih banyak kaum yang rebahan sambil tiktokan, hobinya saling culik menculik, saling sikap, saling sikut, bahkan saling menghujat. Betul hadirin? Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya sumber daya manusia yang berefek langsung terhadap kondisi nasib bangsa kita yang tercinta. Oleh karena itu hadirin, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka izinkanlah kami mensyarahkan satu syarahan Al-Quran yang berjudul Mempersiapkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Era 4.0 dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. الذين آمنوا منكم
Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 4 halaman 327 baris pertama dari atas menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ay la tattakhidhu annahu idza fassaha ahadukum li akhihi aw idza bil huruji fakharaja bal huwa rifatun wa rutubatun indallah wallahu ta'ala la yudhi'u lahu mal yajzihi fid dunya wal akhirah. Sedangkan menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit jilid 13 halaman 85 baris ke-16 dari atas menjelaskan, yarfa'ullahu ta'ala al-mu'minina as-sadiqin minkum darajatin a'zama wa akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta berilmu pengetahuan dengan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakannya. Justru sebaliknya, Allah akan meninggikannya di dunia dan di akhirat dengan derajat mulia dan agung. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa kelompok orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta berilmu pengetahuan akan menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah, bukan karena ilmu yang disandangnya, tapi karena pengajaran dan pengamalannya, baik secara lisan, tulisan maupun keteladanannya. Dengan demikian hadirin, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita harus mampu menciptakan potensi pendidikan yang mampu menciptakan potensi manusia secara simultan. Yang pertama, potensi imam yang berdimensi ketundukan vertikal. Yang kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama ilmu pengetahuan akan lemah. Sehingga seorang ilmuwan barat bernama Albert Einstein mengungkapkan, jika ilmu tanpa agama, pengetahuan tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan padang manusia yang jahiliyah. Akidah lama, akhlaknya tercela, yang kerjanya hanya buat rusak negara dan bangsa. Sebagai bukti, bukan dibuka umum. Modern katanya, buka coba pamer aurat. Modern bilangnya, pergaulan bebas. Modern ahlinya. Akibatnya, kekayaan alam kita digerak oleh Eropa, lautan kita dikuras oleh Amerika, bahkan kebudayaan kita dicuri oleh Malaysia. Jangan
dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan, bekerjalah kamu, jangan pernah menyerah, melainkan terus beramal. Karena nilai kehidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu. Kaidah usul fiqh menyatakan, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, suatu perintah menunjukkan kewajiban. Dengan demikian hadirin, wajib bagi kita semua untuk bekerja, berkarya, berusaha, serta mengoptimalkan sumber daya manusia. Hadirin, di era globalisasi saat ini yang menuntut sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yang mampu beradaptasi serta tanggap terhadap segala situasi terkini, dan tentunya tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai berani. Siapa yang tak mau menambah ilmu pengetahuan, silakan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan meningkatkan skill atau keterampilannya, siap-siap beramal dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya, apalagi dia oleh kemajuan zaman. Oleh karena itu hadirin, wahai para pemuda penerus bangsa, song-songlah masa depanmu dengan giat berusaha. Mari tinggalkan bermalas-malasan, isi masa mudamu dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Jadilah seperti karang di lautan yang tak goyah bila dihantam oleh badai gelombang. Hadirin, uraian tadi dapat kami simpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita harus memiliki iman yang kuat, akidah yang mantap, ilmu pengetahuan yang lengkap, serta kinerja yang meningkat. Sehingga ilmu bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga bermanfaat bagi agama, negara, nusa, dan bangsa. Insya Allah, negara kita akan unggul di persaingan internasional. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan sebagai bahan memori. Marilah kita dengarkan lantunan lagu